Bagaimana peserta sekalian, apakah masih semangat? Harapan saya kita sekalian masih tetap semangat ya, karena masih ada lagi satu materi yang tidak kalah menarik. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, kita akan dengarkan materi dari narasumber ketiga kita, yaitu Nurse Dian Anggur Yulianti, SCAP. Beliau akan menyampaikan materi tentang penerapan bandel VAP di ruang NICU. Sambil menunggu, saya akan membacakan CV singkat beliau. Nurse Dian Anggur Yulianti, SCAP. Beliau mengawali pendidikan keperawatan di tahun 2000 sampai 2003 di Akademi Keperawatan Jayakarta, Dinas DKI Jakarta. Di tahun 2014 sampai 2016, beliau melanjutkan pendidikan sarjana keperawatan di Stikes Binawan Jakarta. Ini sama seperti Nurse Sally tadi ya. Dan di tahun 2016 sampai 2017, beliau melanjutkan pendidikan nurse keperawatan di Stikes Binawan Jakarta. Untuk riwayat pendidikan tambahan, beliau sangat aktif dari tahun 2003 sampai saat ini. Ada beberapa pelatihan yang sudah beliau jalankan, yaitu di tahun 2010 beliau sempat mengikuti pelatihan perinatologi dasar di RSCM. Di tahun 2012 beliau juga mengikuti pelatihan NICU level 2 dan level 3 di perinatologi RSCM. Dan terakhir di tahun 2016 beliau sempat mengikuti studi banding di RS King Edward Memorial Hospital Perth, Australia. Untuk riwayat jabatan Nurse Dian saat ini, beliau bekerja di RSCM di bagian UPK atau divisi perinatologi. Saat ini beliau menjabat sebagai perawat IPCN Link sama seperti Nurse Sally tadi, atau perawat pengendali infeksi di RSCM di bagian UPK divisi perinatologi. Kepada Nurse Dian, waktu dan tempat kami persilakan, dan izin mengingatkan waktu yang tersedia untuk presentasi selama 30 menit. Silakan, Kak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Jelas, Kak. Oke, baik. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam semangat, salam kangen dari saya untuk teman-teman saya dari seluruh Indonesia, terutama di bagian unit bayi ya. Nah, untuk itu, untuk hari ini kita sebetulnya kesannya untuk diskusi masalah infeksi ya. Tadi sudah dibahas di pagi infeksinya tentang masalah IAD. Kemudian dibahas lagi oleh Dr. Azari tentang perawatan kulit dan dampaknya. Terutama pada bayi-bayi prematur itu dampaknya kalau perawatannya tidak bagus akhirnya jadi infeksi. Dan yang ketiga ini topik yang saya akan bahas adalah topik tentang VAP ya. Apa itu VAP? Mungkin nanti kita bahas ya. Mungkin mohon dibantu untuk ditampilkan materi saya. Ya, baik. Untuk materi hari ini saya ditugaskan tentang implementasi bandel VAP di ruang NICU. Nah, ini sebetulnya sifatnya sih diskusi. Jadi pembahasannya karena memang ini materi yang saya sampaikan adalah aplikasi yang didapat dari unit saya sendiri di perinatologi NICU RSCM. Baik, slide berikutnya. Kalau kita membahas tadi VAP itu apa, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, pada tahun 2017 angka kematian neonatus itu menurut AKN secara global 18 per 1000 kelahiran hidup. Di mana dari 18 per 1000 kelahiran hidup ini ada penyebab kematian neonatus di Indonesia. Yang pertama penyumbangnya adalah kelahiran prematur yaitu 34,7%, kemudian kelainan kongenital 14,5%, ketiga itu sepsis 11,7%, dan yang keempat adalah pneumonia 5,5%. Kemudian kemampuan bayi beradaptasi terhadap lingkungannya di ekstrauterin merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup. Nah, salah satunya masalahnya adalah respirasi, saluran cerna, dan neurologi.
Nah, masalah yang paling sering terjadi pada bayi prematur adalah masalah respirasi, yang merupakan komplikasi yang sering terjadi sekitar 44% kebutuhan alat bantu nafas. Jadi bayi prematur yang mungkin tadi masalahnya tadi kulit, ini juga masalahnya adalah respirasi. Nah, ini bayi-bayi tersebut harus dibantu dengan alat bantu nafas seperti CPAP, ventilator, di mana penggunaan alat nafas itu, penggunaan alat bantu nafas ini berdampak pada komplikasi yaitu polutroma atau terjadinya infeksi paru yang disebut dengan VAP atau ventilator associated pneumonia. Nah, pembahasan untuk di materi ini adalah apa itu VAP, kemudian angka kejadian VAP itu seperti apa, kemudian analisanya, kemudian penerapan bandel VAP-nya, dan yang terakhir pastinya kita akan bahas bagaimana cara menurunkan angka kejadian VAP dengan beberapa macam strateginya. Nah, untuk definisi dari VAP tadi sudah saya sebutkan, itu ventilator associated pneumonia, di mana pneumonia pada pasien dengan ini didapatkan pneumonia pada pasien dengan ventilator mekanik yang berkembang lebih lambat atau pada 48 jam setelah pasien terpasang ventilator mekanik. Atau disebut juga pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian ventilasi mekanik pada bayi melalui pipa endotrakeal maupun tracheostomi. Jadi kejadian infeksinya itu bisa terjadi pada pasien yang tadi sudah terpasang ventilator 48 jam, kemudian terjadi terjadi perburukan mungkin terkait karena pemasangan ventilator atau disebutnya dengan VAP. Lanjut. Nah, ventilator associated pneumonia ini merupakan salah satu infeksi nasokomial atau yang sering kita sebut HAIS. Tadi sudah dibahas sama Narseli. Nah, untuk materi kali ini karena pembahasannya tentang topiknya adalah bayi, yang sering terjadi adalah VAP dan klapsi yang sering terjadi di unit NICU ya. Nah, sekarang kita lebih fokus ke pembahasan tentang VAP-nya. Kalau dilihat dari angka kejadian VAP, VAP adalah infeksi yang didapat di rumah sakit, paling umumnya ini sering terjadi di perawatan intensive care atau pasien ICU karena berhubungan dengan mesin ventilator tadi, di ICU, di PICU, atau di NICU ya, di ruang neonatal. Pada negara maju ini angka kejadian VAP itu 2,7 sampai 10,9 episode VAP per 1000 hari ventilator. Ya, untuk negara berkembang ini 37,2 kasus per 1000 hari pemasangan ventilator. Nah, kalau untuk di Cina, kebetulan di Indonesia juga pakainya per mil ya. Kalau dibilangnya per 1000 hari ventilator, biasanya disebutnya per mil ya. Tapi kalau di negara Cina nih, di negara Cina ini dia pakai persentase ya. 42,8% dengan case fatality rate-nya itu 16,4%. Nah, di Indonesia data mengenai VAP ini sebetulnya masih kurang, tapi di unit perinatologi RSCM pada tahun 2020 angka kejadian VAP-nya ini 18 per mil hari pemasangan ventilator. Pastinya kalau dilihat dari datanya cukup tinggi, bahkan kita pernah mencapai angka yang paling tinggi, tapi di situ kita memiliki beberapa strategi bagaimana kita cara menurunkan angka VAP tadi. Ya, ini kita bahas sedikit tentang patogenesis pneumonia terkait ventilator. Ini pasien yang sudah terpasang ETT ya, ini masuk mikroorganisme endogen ya, biasanya sih kalau misalkan tanpa alat bantu napas secara normal bayi atau ini masuk ya ke hidung, bisa difilterisasi secara normal, tapi kalau misalkan dengan menggunakan sudah terpasang ETT, pastinya dia tidak melalui saluran itu. Jadi di sini terjadi gangguan proteksi natural dari sistem bersihan sehingga meningkatkan kolonisasi dari nasofaring. Kemudian terjadi kolonisasi terdapat di orofaring yang mungkin dari ada reflux, ya akhirnya masuk ke dalam ETT, ini bisa menyebabkan terjadinya
terkumpulnya adalah kuman yang masuk ke dalam paru. Kemudian di situ terjadilah kolonisasi sekresi pada trakea. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya pneumonia. Kemudian lanjut. Kemudian untuk genesis pneumonia yang terkait ventilator yang kedua, ini hubungannya dari faktor ekstrauterin, yaitu mungkin dari tangan si petugasnya ya. Pembersihan tangannya tidak bagus, kemudian cara melakukan suction tidak bagus. Akhirnya kuman atau bakteri masuk melalui dari tangan melalui ETT, akhirnya terjadilah kolonisasi. Jadi menyebabkan terkumpullah bakteri pada endotrakeal, akhirnya terjadinya pneumonia. Nah, ini untuk kriteria klinis diagnosis VAP. Kenapa pasien ini kok pada waktu pemasangan ventilator sudah 3 hari ini, 3 hari terjadi, loh kok ada demam. Nah, ini mungkin kita harus berpikir, mungkin salah satunya adalah penyebab VAP. Nah, ini kriterianya adalah yang pertama, pasien yang mendapat ventilasi mekanik lebih dari atau sama dengan 48 jam ya. Bisa di 48 jam atau lebih dari 48 jam. Kemudian yang kedua, demamnya itu lebih dari 38 jam tanpa penyebab ya. Kemudian yang ketiga adanya leukositosis itu lebih dari 12.000. Yang keempat, perubahan warna sputum yang awalnya mungkin tadi nggak ada sputumnya pada waktu di suction ya, pas setelah 48 jam terus terjadi peningkatan sputum, warna sputumnya tadinya putih akhirnya jadi warnanya agak kecoklatan ya atau agak pekat. Nah, ini kita berpikir mungkin ke arahnya infeksi karena VAP ya. Kemudian terjadi peningkatan ya, tadinya pasiennya mungkin disaksennya cuma sehari sekali atau sehari 2 kali, ternyata sekresinya lebih banyak lagi, jadi akhirnya sering disaksen. Kemudian yang kelima adalah faktor torak, yaitu terdapat hasil infiltrat paru. Nah, biasanya kalau misalkan pasiennya baru lahir di foto nih, makanya penting banget untuk menegakkan diagnosa ini kita awalnya harus tahu dulu ya. Jadi di fotonya misalkan tidak ada infiltrat baru ataupun dia mungkin ada infiltrat terus infiltratnya bertambah banyak. Nah, itu kita mungkin masuk dalam kriteria klinis diagnosis VAP. Nah, terus yang keenam ada peningkatan perubahan oksigenisasi ya, dari oksigenisasi mungkin 21 naik lagi 30 ya, terus naik lagi gitu. Nah, ini mungkin salah satu dari kriteria klinis diagnosis. Jadi teman-teman mungkin kalau ada pasien yang merawat pasien dengan ventilator, nah ini harus perlu diperhatikan kriteria dari klinis dari pasiennya. Nah, tadi kriteria klinis. Nah, ini sekarang kriteria klinis mikrobiologi. Yang pertama adalah pemeriksaan mikrobiologis terhadap spesimen yang diperoleh dari bronchio alveolar lavage itu atau BAL. Nah, ini biasanya diperiksa melalui bronkoskopi. Biasanya kalau udah ada sel inflamasi kurang lebih dari 5%, ini udahlah pasti ini adalah VAP ya. Kemudian pemeriksaan kultur jaringan paru atau kultur sputum di mana ditemukan kulturnya positif ya, dengan leukositnya ini lebih dari 15, epitelnya kurang dari 10. Nah, biasanya kita kalau ada pasien yang seperti ini, terus pakai ventilator, udah 48 jam, terjadi ada kriteria klinis, terus diperiksa lagi untuk kulturnya ya, kultur sputumnya, untuk kita memastikan apakah ini pasien benar terjadi infeksi VAP dengan pemeriksaan kultur jaringan paru. Ya, terutama sih kita di RCM juga lebih diutamakan di kultur jaringan paru sputumnya ya. Nah, untuk analisa penyebab VAP yang pertama ini kurangnya penerapan petugas terhadap bandel VAP. Yang kedua, prosedur intubasi yang tidak tepat. Yang ketiga, humidifikasi pada penggunaan ventilator yang kurang optimal. Yang keempat, prosedur suctioning yang tidak sesuai dengan SOP. Nah, ini analisa penyebab VAP nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kita bahas yang pertama, ini kurangnya penerapan petugas terhadap bandel VAP. Nah, bandel VAP itu apa sih?
Nih, bandel VAP adalah serangkaian intervensi yang merupakan langkah-langkah perawatan pasien yang terpasang ventilator mekanik, di mana diharapkan untuk mencegah terjadinya infeksi nasokomial khususnya VAP. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita menjalankan VAP, yaitu pentingnya adalah audit bandel VAP. Nah, kebetulan di ruangan di unit Perina RSCM, kita melakukan setiap bulannya melakukan audit bandel VAP ya, di mana pasiennya terutama pasien yang terpasang ventilator. Nah, ini penting banget karena ini kalau misalkan ada kejadian infeksi pasti bandel akan dianalisa. Kenapa ini terjadi infeksi? Mungkin salah satunya petugasnya tidak menjalankan bandel VAP secara baik. Untuk masalah bandel VAP, saya rasa semua literatur pasti mengacunya ke sini. Tapi ini ada beberapa yang berkaitan tentang bandel VAP di unit neonatus ya. Yang pertama adalah setiap bandel, tadi Sally juga menjelaskan bandel klapsi, tapi yang utama pastinya adalah melakukan kebersihan tangan ya. Yang kedua yaitu ganti posisi pasien setiap 4 jam dan evaluasi kepalanya itu 30 sampai 45 derajat. Kalau di neonatus saya rasa semua udah 100% ya, sudah pasti kepalanya ditinggikan, di inkubatornya itu tinggi kepalanya 30 derajatan ya. Kemudian yang ketiga kebersihan mulut nih, ini minimal setiap 8 jam ya dengan menggunakan Chlorhexidine 0,12%. Yang keempat, kaji kebutuhan ekstubasi minimal setiap 24 jam. Nah, ini penting banget. Jadi kalau teman-teman yang merawat pasien terpasang ventilator, walaupun pasien dengan kondisi yang belum baik, tapi tetap harus setiap harinya dikaji kapan di-weaning. Saya pernah bertanya juga dengan Dokter Lili yang ada di Australia, di sana pernah nggak ada kejadian VAP? Nah, di sana tuh nggak pernah kejadian VAP karena memang pasien-pasiennya cepat banget untuk di-weaning dan diekstubasi sebelum 48 jam. Yaitu tapi tergantung kondisi pasien juga ya, buruknya apa ringan atau beratnya. Kemudian yang kelima dan keenam ini gunakan suction, gunakan close suction ya, nanti dijelaskan. Kemudian yang keenam profilaksis stress ulcer, yang ketujuh profilaksis DVT. Nah, untuk 6 dan 7 untuk neonatus mungkin tidak terlalu direkomendasi karena beberapa literatur penelitian dengan menggunakan profilaksis baik enggak untuk menurunkan VAP. Ternyata untuk neonatus ini tidak terlihat ya gambarannya sebetulnya sama aja. Jadi untuk 6 dan 7 di neonatus tidak perlu dilakukan. Yang ke-8 adalah perawatan alat. Nah, ini penting banget, mesin, sirkuit, ventilator, dan ETT ini penting. Karena kita menjalankan bandels ini kalau misalkan tidak didukung dari mesinnya atau sirkuitnya yang baik juga, akhirnya pasiennya juga terjadi infeksi. Lanjut. Nah, ini yang pertama tadi kebersihan tangan, tadi sudah dibahas mungkin nama Nurse Sally, ini bagian utama kita. Untuk bandel VAP yang terutama karena ada prosedur suctioning. Nah, ini yang lebih diprioritaskan adalah di momen kedua dan 3 sebelum melakukan prosedur dan setelah melakukan prosedur atau menyentuh cairan tubuh. Nah, ini penting ya, teman-teman jangan lupa walaupun prinsipnya kita tahu steril ya melakukan suction, tapi jangan lupa kita menggunakan tetap melakukan kebersihan tangan ya. Lanjut. Nah, ini yang kedua adalah ganti posisi pasien 4 jam ya, kemudian kepalanya ditinggikan 30 sampai 45 derajat. Boleh miring kanan, miring kiri ya, disesuaikan saja supaya tadi untuk mengurangi tadi kejadian pneumonia pada pasiennya. Bayi boleh ya ditengkurepin, posisi tengkurep ya, atau quarter prone atau prone ini bagus malah justru untuk perkembangannya dia ya, pasiennya juga lebih nyaman. Nah, ini untuk kebersihan mulut. Nah, kalau dari dari jurnal ini dia melihat pembersihan
mulut dengan menggunakan air bersih atau air steril dengan menggunakan koreksi di 0,12%, ini dia mengatakan lebih efektif kalau pada pasien-pasien terpasang ventilator, terutama bayi, dengan menggunakan koreksi di 0,12%. Nah, ini bahan. Kalau di RCM kita juga belum ada ya untuk kloreksidin yang 0,12%. Kebetulan memang kalau di RCM semua bahannya diolah sendiri, dibuat sendiri karena pasiennya penggunaannya banyak ya. Jadi diolah sendiri oleh farmasinya. Tapi sediaan yang ada di unit kami masih 1% ya. Jadi masih kami larutkan ya, dilarutkan sehingga menjadi 0,12%. Lanjut. Nah, ini kaji kebutuhan ekstubasi. Jadi evaluasi setiap hari harus dievaluasi apakah ini pasiennya sudah bisa diekstub atau belum, di-weaning apa belum. Jadi sering diingatkan seperti itu. Dan jangan lupa berdiskusi dengan tim saat serah terima. Ini penting sekali ya. Dengan berdiskusi ini juga bisa memonitoring pasiennya apakah pasiennya sudah baik atau enggak. Jadi kalau diskusi itu kalau misalkan pasien pakai ventilator ya settingannya, lihat ET-nya, lihat kebersihan mulutnya gimana, itu sekalian kita observasi semuanya. Ya, lanjut. Nah, ini gunakan closed suction. Tadi kalau di Sally membahas klapsi dengan menggunakan closed suction line ya pada jalur infus. Nah, ini kalau untuk pasien yang terpasang ventilator, ini juga sebaiknya menggunakan closed suction. Karena ini meminimalkan pencemaran lingkungan pada alat pernafasan ya. Jadi kalau pakai closed suction dia prinsipnya dia bersih, cuci tangan, ya pakai handscoon steril, dia bisa dilakukan suction. Tapi kalau misalkan dengan open suction, kita nggak boleh melakukannya sendiri. Nah ini sering terjadi nih. Di lapangan juga melakukan suctionnya secara sendiri yang open suction. Akhirnya apa? Prosedurnya steril, pakai sarung tangan steril, tapi tangannya akhirnya mendisconnect segala macam, akhirnya terkontaminasi, akhirnya kuman yang ada kumannya akhirnya masuk ke ETT. Nah ini dengan menggunakan closed suction adalah meminimalkan open ya, membuka ETT dengan ventilatornya ya. Nah, namun pada penggunaan yang lama ini mengakibatkan kolonisasi pada lumen. Kadang kalau teman-teman udah pernah pakai closed suction biasanya suka ada lengket-lengket di lumennya ya. Gitu apalagi yang kalau yang kental ya. Jadi ini rekomendasinya harus diganti setiap 72 jam ya supaya tidak terjadi kolonisasi yang banyak sekali di di closed suction-nya. Kemudian harus diperhatikan teknik penghisapannya secara benar. Jadi ini dianjurkan kalau misalkan pasiennya terintubasi pakai ventilator di hari pertama harusnya udah langsung disconnect dengan menggunakan closed suction. Ya kalau misalkan teman-teman aduh nggak ada nih di ruangan saya closed suction susah ya mau nggak mau ya tetap kita lakukan suction dengan prosedur open suction tapi prosedurnya harus steril dan harus dilakukannya berdua. Nah ini perawatannya. Nah, pertahankan sirkuit tetap kering ya biasanya kalau misalkan bayi yang terpasang ventilator dia ada humidifier untuk menghangatkan ya melembabkan parunya ya supaya tidak terjadi kekeringan. Nah biasanya ini kita pertahankan nih sirkuitnya ini harus tetap kering makanya fungsinya overrun dilihat jadi jangan hanya klinis pasiennya tapi mesinnya device yang alat yang digunakan harus diperhatikan juga ya. Kalau ada air-air apa yang harus dilakukan sebaiknya untuk dibuang lah untuk airnya ya sampai jadi tidak terjadi kondensasi yang banyak. Kemudian penggantian sirkuit ini disesuaikan dengan kebijakan rumah sakit ya. Kalau di kami di 7 hari, tapi pengadaannya kalau di rumah sakit pemerintah ya keadaannya ada, kadang enggak ya akhirnya kami juga tetap masih menggunakan DTT ya. Lanjut. Nah ini humidifikasi. Nah ini penting. Jadi selain bundle tadi yang kita kerjakan, nah ini salah satu faktornya. Kadang di unit kita udah ngelakuin kok bundle VAP dengan semuanya sudah dilakuin, ganti sirkuit segala macam. Tapi faktor yang lain penyebabnya adalah salah satu mungkin humidifikasi pada penggunaan ventilatornya tidak optimal ya.
Jadi ini sering banget terjadi. Nah, ini humidifier yang sering suhunya rendah sehingga dapat menyebabkan humidifikasinya tidak efektif. Nah, jadi paru-paru membuat kering, jadi rusak si fili-filinya ya. Akhirnya membuat terjadilah penumpukan sekret ya dari fili-fili yang rusak tadi. Nah, ini humidifikasi. Jadi kalau untuk neonatus kita menggunakan humidifikasinya yang aktif ya, yang benar-benar dipanaskan ya dengan suhu kita maunya mencapai di suhu di 37. Makanya kalau tergantung humidifier ya, macam-macam. Tapi menurut saya dengan merek apapun pasti dia ada tombol yang pasiennya ada tombol yang terintubasi sama tombol yang pakai masker. Kita pilih tombol yang ada intubasinya ya. Jadi supaya suhunya mencapai di 37. Nah, ini ingat tidak udaranya ini yang masuk ke paru-paru itu tidak boleh ada udara yang dingin. Jadi benar-benar harus dihangatkan dan dilembabkan. Nah, ini kenapa suhunya yang tadi saya bilang harus 37, karena secara normal kita hirup nih, misalkan saya di studio ini dengan suhu 24 derajat ya, saya hirup ya karena ada fili-fili di hidung dihangatkan dari misalkan 24 jadi 35 sampai ke paru-paru dia di 37 derajat Celcius ya. 30 derajat Celcius itu secara normal ya. Tapi kalau untuk bayi prematur apalagi bayi yang terintubasi dia nggak akan bisa secara normal untuk menghangatnya seperti itu. Jadi harus dibantu dengan humidifier ya. Nah, kenapa suhunya harus 37? Yang pertama tadi menjaga fungsi mukolitiknya lebih bagus, terus mencegah kekeringan dari jalan nafas, terus membantu optimal sekresi, kemudian yang keempat meningkatkan pasiennya outcome-nya lebih baik lagi. Nah, ini efeknya, tadi efeknya bisa menyebabkan kekeringan, akhirnya terjadi inflamasi, akhirnya produksi lendir yang meningkat. Jadi teman-teman kalau misalkan memang bayinya terpasang ventilator, pertama dia lendirnya nggak ada, besok tuh tiba-tiba lendirnya banyak banget. Ya mungkin salah satu yang perlu diperhatikan adalah humidifikasinya kita perhatiin, ya. Nah, ini bagaimana cara mempertahankannya? Ini menurut aplikasi di lapangan ya, di lapangan. Jadi perhatikan nih chambernya harus berembun ya, berembun. Berarti ini menandakan humidifiernya bagus ya. Kita lihat berembun apa enggak. Makanya pentingnya overrun ya, serah terima sama temennya gitu. Selain melihat klinis pasiennya juga ngelihat alatnya juga ya. Terus jangan lupa tekan gambar orang yang terintubasi. Saya rasa semua humidifier sama ada tombolnya seperti ini ya, bukan hanya merek ini aja ya. Kemudian pertumbuhan. Nah, ini dengan humidifikasi yang baik ini meningkatkan pertumbuhan bayinya secara optimal ya. Kalau misalkan pasiennya terpasang, misalkan pasien di OK nih ya, atau pasiennya udah ditelepon mau pasang, oh ini bayinya udah diintubasi nih, siap mau masuk NICU. Ini perlu diperhatikan, humidifiernya harus dinyalakan dulu nih 15 sampai 30 menit. Jangan sampai pasien yang udah datang humidifiernya belum dinyalakan. Akhirnya yang dihubungkan pertama kali adalah suhu yang dingin ya. Suhu yang dingin walaupun dia kan butuh waktu untuk mencapai suhu 37 yaitu tadi 15 sampai 30 menit ya setelah humidifiernya dinyalakan ya. Nah, ini pengisian water steril secara manual ya teman-teman, nih kita juga masih ada secara manual, hati-hati pada waktu pengisian ya, pengisiannya kadang kita lupa ngobrol akhirnya kepenuhan ya gitu. Nah, ini juga kalau misalkan bisa juga kalau misalkan itu di disconnect airnya bisa masuk kuman dari situ. Nah, yang bagus adalah pengisian airnya secara otomatis ya. Pengisiannya dengan water steril secara otomatis seperti ini. Jadi nggak ada waktu untuk mendisconnect pada waktu si aquabidesnya habis. Nah, ini prosedur suction tadi yang saya sudah jelaskan. Ini yang open suction, yang satunya lagi ada gambar yang close suction. Lanjut. Nah, ini teknik suctionnya. Nah, yang pertama penghisapan maksimalnya itu kurang dari 10 sampai 15 detik ya. Jangan terlalu lama juga ya gitu karena nanti pasiennya kekurangan oksigen ya. Kedua, hindari suction 30 menit atau 1 jam setelah pemberian feeding. Jadi kalau misalkan pasien yang minum, kalau bisa sih ditunggu dulu ya 30 menit baru, takutnya dia nanti akan muntah ya.
Tiga, insersi kateter kanulanya nih harus lembut dan hati-hati ya pada waktu melakukan intubasi. Masuknya nggak enak ya kan, jadi harus sekarang suka maunya yang apa namanya yang kaku gitu loh ya biar masuknya enak ya. Tapi ini kita perhatikan juga bagaimana cara teknik suction secara baik. Kemudian yang keempat, pastikan ETT kanula kateternya yang masuknya maksimal 1,5 cm. Maka penting banget nih pada waktu pasiennya diintubasi diukur nih panjang kedalamannya ETT berapa, terus nanti mau pada waktu suctionnya berapa senti. Kalau di luar negeri nih suctionnya itu ada apa namanya ukurannya ya 1, 2, 3. Jadi kita tahu berapa, oh 12 nih kita masukin 12. Tapi kalau di Indonesia dia nggak ada ukurannya. Jadi mau nggak mau kita ukur ya nanti ada tekniknya. Biasanya diukur nih berapa kepanjangannya, misalkan kepanjangannya dia dari ETT itu 15 ditambahin 1,5 ya, jadi 16 atau 17 cm lah. 17 cm diukur, ditaruh aja ukurannya di dekat mejanya. Jadi pada waktu ngukur tinggal dipasin. Oh ini kira-kira panjangnya segini yang harus masuk ya. Kemudian suction sesuai dengan indikasi. Jadi suction ini nggak boleh rutin ya, walaupun pasiennya terpasang ventilator, oh rutin nih, pokoknya datang langsung apa namanya dilakukan suction, tidak. Jadi kalau misalkan pasiennya butuh baru dilakukan suction. Ya, kemudian jangan lupa sebelum melakukan suction dilakukan hiperoksigenisasi dulu ya. Lanjut. Nah ini salah satunya mungkin penyebab pasiennya kenapa nggak cepat weaning, mungkin salah satunya prosedur suction kita yang nggak benar akhirnya menyebabkan trauma pada karinanya. Jadi kalau trauma akhirnya dia bikin apa namanya untuk proses penyembuhannya itu akhirnya banyak sekret ya yang akan timbul dari situ. Ya, jadi tolong diperhatikan juga kalau mau suction itu tadi harus diukur dan berhenti sebelum karina ya. Jadi makanya benar-benar harus diukur ya. Diukur berapa panjang ETT-nya, ditambahin tadi 1,5 atau 2 cm, nah berhenti di situ ya. Jadi jangan terlalu dalam airnya, kalau misalkan terlalu dalam tadi jadi trauma di karinanya. Lanjut. Nah ini memastikan tadi kedalaman ETT, kita perhatiin ini sebetulnya perawat ya yang melakukannya ya. Jadi pastikan yang pertama kita ukur dulu ujung kateternya, ujung ETT di mulutnya sampai batas connectingnya ya. Kemudian setelah itu digunting, terus ditaruh tuh di overannya. Jadi nanti pada waktu mau suction ya tinggal diukur aja nih apa namanya panjang kateter suctionnya harus berapa ya Mas. Ya lanjut. Nah ini disposable suction ini sebetulnya kalau di ruang NICU sebetulnya harusnya suctionnya seperti ini ya, sekali langsung dibuang ya tanpa di DTT. Kadang harusnya yang idealnya satu pasien satu suctionnya kalau NICU ya. Tapi kadang kalau pasiennya banyak belum punya suction dinding, akhirnya suction portable dipakai bareng-bareng. Nah itu resiko terjadinya VAP mungkin bisa dari situ ya. Ini salah satu apa namanya pembuangan suctionnya di sini. Jadi kalau misalkan udah penuh udah tinggal buang aja, nggak boleh, bukannya nggak boleh, maksudnya nggak perlu didekontaminasi atau di DTT lagi. Ya, lanjut. Nah ini kesimpulannya, jadi resiko VAP meningkat sejalan dengan penggunaan ventilasi mekanik invasif. Namun belum terdapat kesepakatan tentang baku emas penegakan diagnosis VAP. Jadi masih banyak ya apa namanya perlu ditelaah lagi untuk menegakkan diagnosa VAP. Nah ini untuk diagnosa VAP ditegakkan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi. Kemudian penerapan bandel VAP ini juga sangat penting untuk pencegahannya. Jadi ini penting sekali ya teman-teman, selain tadi kita belajar tentang apa namanya bagaimana cara mengimplementasi bandel klapsi, juga ini juga penerapannya tentang bandel VAP. Karena ini satu kesatuan ya, kalau di NICU pasiennya apalagi yang terpasang pasiennya prematur, yang punya masalah distres nafas, dia pasti membutuhkan alat bantu napas dan ini masalah
kasih kepada Nurse Dian Anggur yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Bapak Ibu hadirin peserta yang kami hormati. Setelah mendengar materi dari Nurse Dian Anggur tadi, kita ketahui bersama bahwa angka kejadian VAP di negara maju dan negara berkembang cukup tinggi. Oleh sebab itu, kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menggali lebih dalam terkait bagaimana pelaksanaan ataupun penerapan bandel VAP. Bapak dan Ibu sekalian bisa menulis pertanyaan pada kolom chat atau bisa bertanya langsung pada sesi diskusi nanti dengan cara raise hand, dan kami ingatkan lagi untuk jangan lupa menuliskan nama lengkap, asal instansi, dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Sebelum kita masuk ke acara diskusi tentang materi yang sudah dibawakan oleh 3 narasumber kita tadi, mari kita saksikan terlebih dahulu video tayangan tentang implementasi closed system di ruang neonatal.